Baik. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah persembahan titer pelajar dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus juga menyongsong Hari Santri tahun 2021. Dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut penampilan titer drama dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Desa Jajar. Pada suatu hari, setelah sholat subuh, di sebuah desa bernama Desa Wingit, terdapat seorang kiai beserta jamaahnya sedang melakukan zikir bersama. Kiai tersebut bernama Kiai Hashim. Di tengah khusyuknya mereka berzikir, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa yang bernama Wahab. Wahab adalah pemuda desa yang masih kental dengan ajaran nenek moyangnya, bahkan belum mengenal Islam. Maksud kedatangan Wahab adalah meminta jimat kepada Kiai Hashim agar ibunya yang sedang sakit segera disembuhkan. Mendengar maksud kedatangan Wahab tersebut, Kiai Hashim dan jamaahnya bergegas menjenguk ibu pemuda tersebut. Sesampainya di rumah Wahab, Kiai Hashim berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ibunya Wahab. Di tengah-tengah khusyuknya berdoa, datanglah seorang ustadz dadakan yang bernama Ustadz Jambrong bersama muridnya. Maksud kedatangan Ustadz Jambrong adalah untuk menghentikan ritual doa yang dilaksanakan Kiai Hashim. Karena menurut Ustadz Jambrong, daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Akhirnya terjadilah percakapan sengit antara Ustadz Jambrong dan Kiai Hashim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kiai, tolong Kiai Hashim, tolong. Assalamualaikum Wahab. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tergesa-gesa? Kayak mau ditinggal nikah saja. Tolong saya Kiai. Ibu saya sakit keras. Tolong berikan saya jimat Kiai, agar ibu saya segera sembuh. Wahab, saya tidak punya jimat. Yang saya punya hanya doa. Bagaimana? Apa kamu mau? Ya sudah Kiai, tidak apa-apa. Yang penting ibu saya sembuh. Baiklah, mari kita bersama-sama menjenguk ibumu dan berdoa kepada Allah agar ibumu segera disembuhkan. Allah itu siapa Kiai? Allah adalah Tuhan kita semua. Allah yang menciptakan saya, kamu, ibumu, dan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Maka hanya kepada Allah lah kita berlindung
dan memohon pertolongan. Ah, sudahlah Kiai. Pokoknya yang penting ibu saya sembuh. Hei, yang sopan kalau bicara, saya bantai kamu nanti. Sudah. Mari kita jenguk ibunya Wahab. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حد من أول حياتي وحمي اللي كتر غيرها دام غيرها في دمي وعايش فيه Itu ibu saya Kiai. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kondisinya? Masih seperti baterai ABC? Sehat, kuat, dan tahan lama. Badan saya sakit semua, Kiai. Saya dari dulu mempunyai penyakit sesak nafas. Mau ke rumah sakit. Saya takut kalau dikatakan COVID, nanti malah dikarantina. Belum lagi ditambah mulut tetangga yang sangat tajam. Setajam silet. Ibu harus tenang. Jangan panik. Kita perlu konsultasi ke dokter sebagai bentuk usaha zahir kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus berdoa kepada Allah sebagai bentuk usaha batin kita. Ingat pesan Mbah Lurah, ojo keweden nanging ojo kewanen. Alah, sudahlah Kiai, segera doakan ibu saya. Baiklah, tapi syaratnya kamu harus baca syahadat dulu Wahab. Ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyolole. Kurang benar Wahab. Coba ulangi lagi. Gimana Tolele? Padahal waktu kecil dulu susumu ali topuan. Kok gak licin-licin mulutmu? Ayo, ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Hai Wahab, mau kemana kamu? Mau mengambil sesajen Kiai. Mau saya berikan kepada arwah kakek saya yang sudah meninggal. Ya sudah, bawa ke sini sesajen kamu. Ini Kiai. Wahab, seseorang yang sudah meninggal, makanannya tidak sama seperti kita. Terus apa Kiai? Mau saya kasih sate dan durian? Tapi dulu ketika masih hidup, kakek saya punya penyakit darah tinggi dan diabetes. Nanti penyakitnya malah kambuh di dalam kubur. Tidak Wahab, makanan mereka adalah doa-doa kita. Kalau kemenyan, dupa, itu hanya sarana wawangian saja. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat sangat menyukai wewangian. Oh, begitu Kiai. Lantas,
Bagaimana dengan sesajen saya ini? Sesajen kamu tetap kita gunakan sebagai bentuk sodakohmu, karena sodakoh bisa menolak bala. Semoga dengan kamu bersodakoh dan diiringi dengan berdoa kepada Allah, ibumu segera disembuhkan dari penyakitnya. Mari kita bertawasul dan berdoa kepada Allah. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Pangeran panjenengan dan dasiku niki lahir batin sarana manasai kang suci. Berhenti. Apa-apaan ini? Berdoa menggunakan sajen. Ini musyrik. Ini tidak ada di zaman Rasulullah. Ini bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Ustadz Jambrong, mari kita selesaikan masalah ini secara baik-baik. Silahkan duduk Ustadz Jambrong. Tidak bisa. Ini daerah kekuasaan saya. Ini harus dibubarkan. Baiklah, kalau memang mau Anda seperti itu, Wahab, sodakoh kamu ini bisa kamu bagi-bagikan kepada tetangga kamu. Biar saya dan para jamaah nanti berdoa di masjid saja. Baik, Kiai. Sudah, bubar, bubar. Suatu ketika, Ustadz Jambrong bermusyawarah dengan murid-muridnya. Mereka sepakat untuk memfitnah Kiai Hasyim. Mereka berencana menghasut pemuda desa dan para petani agar mau ikut membubarkan jamaah Kiai Hasyim. Dengan menghalalkan segala cara, mereka bergegas mencari pemuda desa dan para petani. Hei, gimana rasanya? Bikin semriwi enggak? Iya, gua kayak terbang ke matahari, tapi enggak tahu caranya turun. Malah gue
kayak di surga. Banyak bidadari di sampingku. Ya jelas lah, ini kan asli bukan oplosan. Kalau nggak percaya, tuh lihat ada gambar badaknya. Hai bro, ngapain kalian? Pak Ustadz, kami sedang menikmati kehidupan Pak Ustadz. Pak Ustadz mau? Daripada kalian nongkrong kagak jelas gini, mendingan ikut saya. Siapa yang mau ikut saya, nanti saya nikahkan dengan murid saya ini. Yang benar Pak Ustadz. Iya, bener. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing tiarani perjalanan. Awal dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda Aku menang-menangan, parkui sayang-sayangan. Kadang beda pilihan, nganti pedot balian. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awal dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Baik, kami mau Pak Ustadz. Baiklah, besok kalian ikut saya ke tempat Kiai Hasyim. Kita bubarkan jamaahnya. Siap Pak Ustadz? Setelah para pemuda berhasil dihasut oleh Ustadz Jambron, sekarang tibalah giliran para petani
yang akan menjadi santapan hasutan dari Ustadz Jambrong. Kala itu, para petani sedang disibukkan dengan aktivitas kesehariannya. Siang itu, matahari tersenyum dengan lebarnya, hingga udara terasa sangat panas. Tak lama kemudian, datanglah Ustadz Jambrong yang sudah siap meluncurkan 1000 sandiwara hasutan. Tatapan tajamnya bagaikan singa yang lapar bertemu rusa yang gemuk. Sehingga terjadilah percakapan antara Ustadz Jambrong dan para petani. Kang, hari ini panas banget ya? Iya, gak seperti biasanya. Cari makan kambing aja susah. Kok malah harganya turun? Belum lagi ketambahan istri ngomel-ngomel. Serasa sempit dunia ini. Itu sih mendingan, Kang. Kemarin saya mau beli pupuk, tapi ternyata habis. Ternyata pas saya nonton berita di TV, dana untuk pupuk dikorupsi. Jadi terpaksa saya pakai kotoran kambing. Bahkan kadang-kadang kotoran saya sendiri saya buat pupuk, Kang. Kalau saya jangankan nonton berita di TV, dengerin aja nggak pernah. Masalahnya anak saya sukanya nonton dokar-dokar itu loh. Artisnya yang terkenal, namanya Le Mineral. Kang, kamu kok kudet banget? Itu bukan dokar nama filmnya, tapi drakor. Drakor itu drama Korea. Kalau artisnya yang terkenal namanya Lee Min Ho. Bukan Le Mineral, tapi sama, kayak ada manis-manisnya gitu. Ya itu loh. Apalagi kalau yang main namanya Yoben itu. Wah, sampai pulsa listrik saya habis. Bukan Yoben, Kang, namanya, tapi Hyun Bin. Itu artis Korea yang terkenal sekarang. Ya itulah pokoknya. Esuk-esuk wis kudu tangi, matangan tuh ora peduli. Niat hati golek rezeki, duit sewu hati-hati. Apot enteng kudu disangga, go nyukupi keluarga. Panas bukan wis biasa, wong dagang pancen rekasa. Hei, Yupat, jam segini kok sudah pulang dari pasar? Iya nih, Jeng. Dagangan banyak yang gak laku. Bahan-bahan pokok harganya naik. Loh, yang bener Yu. Katanya kemarin banyak yang gulung tikar. Ya itu loh, Jeng, yang saya heran. Wong kerjanya jualan sayur keliling, tapi kok gulung tikar? Padahal kan gak pakai tikar. Maksudnya itu bangkrut, Yu. Gitu aja nggak tahu. Oh gitu. Yang parah lagi, Jeng, ada yang jualan ayam bakar karena bangkrut. Akhirnya ayamnya dilepas, warungnya dibakar. Parah kan, Jeng? Kok sadis gitu ya, Yu? Ya begitulah, Jeng. Jeng, saya punya kopi. Kita minum kopi dulu yuk. Asli kopi luwak loh. Ayo yuk, saya sudah lama nggak minum kopi. Tunggu dulu, passwordnya. Kopi luwak, kopinya di sini, luwaknya di sana. Enak aja dikatain luwak. Sini, aku juga mau. Loh, gak asal minum, Kang, tapi ada passwordnya. Sayangi tubuhmu, minum kopi setiap hari. Ya sudah, ayo kita minum. Kopi hitam kupu-kupu, kopi
padinya subur-subur ya. Pak Ustadz. Iya nih Pak Ustadz, tapi sayang pupuk di mana-mana habis. Akhirnya nggak maksimal deh tumbuhnya. Kamu juga kayaknya kambingmu besar-besar ya. Iya Pak Ustadz, tapi harganya murah. Jadi saya makan sendiri. Pemerintah memang tidak adil, sukanya menindas rakyat kecil. Ideologi negara ini sudah tidak sesuai. Sistem di negara kita harus dirubah menjadi sistem khilafah, biar kita semua sejahtera. Loh, dirubah gimana toh? Bukannya Pancasila sudah pas di negara kita? Kamu itu sok tahu. Dulu zaman Rasulullah tidak ada sistem seperti ini, apalagi Pancasila. Dulu yang ada hanya khilafah. Makanya kita harus merubah negara ini menjadi khilafah. Kita harus sesuai Al-Quran dan hadis. Jangan ikut-ikut yang bid'ah. Lantas bagaimana kita merubahnya? Tenang saja, besok kalian ikut saya ke tempat Kiai Hashim. Kita bubarkan jamaahnya. Dia menyebarkan aliran sesat. Masa berdoa pakai sesajen? Itu kan musyrik, itu bid'ah. Kalau kalian mau ikut dengan saya, kambing dan padi kalian akan saya beli dengan harga mahal. Gimana? Ya sudah Pak Ustadz, kami mau. Baiklah, sekarang kalian pulang saja. Persiapkan segala sesuatunya. Besok kalian ikut saya. Baik Pak Ustadz. Esoknya, Kiai Hashim dan jamaahnya sedang melakukan kirim doa dalam acara 7 hari meninggalnya ibunya Wahab. Tak lama kemudian, Ustadz Jambrong dan murid-muridnya serta diikuti oleh para petani dan pemuda desa datang untuk membubarkan acara tersebut. Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara kubu Kiai Hashim dan kubu Ustadz Jambrong. Namun akhirnya kubu Ustadz Jambrong mengakui bahwa iktikad dan akidah yang dianutnya tidak patut ditanamkan di negeri ini. Sehingga kubu Ustadz Jambrong bersedia mengikuti akidah Kiai Hashim. Desa Wingit pun kembali damai dan sejahtera seperti semula. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Mari kita bertawasul dan berdoa kepada Allah agar ibunya Wahab dijauhkan dari siksa dan fitnah kubur.
Baik, Kiai. Lihatlah kesesatan Kiai Hasyim. Itu jelas-jelas musyrik. Ayo, kita bubarkan saja. Ayo Ustadz, kita bubarkan saja. Hai, Kiai Hasyim, hentikan semua ini. Jangan bohongi masyarakat dengan bid'ah sesat ini. Maaf Ustadz Jamrong, di manakah kesesatan kami? Di manakah kemusyrikan kami? Kamu jangan merasa tidak tahu. Kamu mengajak masyarakat musyrik melalui sesajen ini. Itu bid'ah, Kiai. Setiap bid'ah itu sesat. Iya, itu benar. Kamu Kiai sesat. Hentikan semua ini. Begini ya Ustadz, sesajen ini adalah bentuk sodakoh dari Mas Wahab. Nantinya sodakoh ini akan dibagikan kepada para tetangga, bukan untuk persembahan kepada arwah. Anda pastinya tahu kalau sodakoh itu bisa menolak bala. Iya, memang benar. Saya tahu. Tapi apa Ustadz? Menurut Anda ini bid'ah? Iya benar. Bid'ah kan perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Iya, benar Ustadz. Memang ini bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah itu sesat. Perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah itu banyak. Apakah itu tergolong bid'ah yang sesat? Tentulah. Katanya kamu Kiai. Kok tidak tahu? Lantas bagaimana hukumnya para petani yang menggunakan pupuk yang ada gambar badaknya? Padahal zaman Rasulullah di Arab yang terkenal adalah onta. Apakah harus menggunakan yang gambar onta juga? Ya pokoknya bid'ah itu. Terus bagaimana nasib para petani, Kiai? Harga kambing diturunkan, harga padi diturunkan. Apa ini yang dinamakan sistem negara yang baik? Ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Negara ini harus dirubah menjadi khilafah. Ustadz Jamrong, dasar negara Pancasila sudah dicetuskan oleh pahlawan-pahlawan kemerdekaan terdahulu. Mereka berjuang melawan penjajah hanya untuk kemerdekaan negara kita. Akhirnya kita semua bisa hidup damai tanpa dihantui rasa takut. Buktinya Anda sekarang bisa beristri 3, tapi kok masih protes. Gitu aja kok repot. Harusnya Anda tahu semua itu. Pastilah, saya kan Ustadz, saya tahu semuanya. Maka dari itu, rumusan sila-sila Pancasila semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis, sehingga negara kita tidak bisa menggunakan sistem khilafah. Oh, begitu ya Kiai. Maafkan saya Kiai, ternyata selama ini
Akidah yang saya anut sangat menyimpang. Apa boleh saya mengikuti akidah yang Kiai ikuti? Tentu saja boleh. Akidah yang saya anut adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di dalamnya terdapat wadah-wadah di setiap generasinya. Ada Ibnu IPPNU, ada GP Ansor dan Fatayat, kemudian ada Muslimat, dan juga ada pencak silat Pagar Nusa. Saya mau ikut Ibnu, Kiai. Saya ingin ikut DP Ansor, Kiai. Saya mau ikut Fatayat, Kiai. Alhamdulillah. Semoga niat baik kalian diridhoi Allah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu
dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.